Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan sosial media yang kami dapat yaitu aplikasi Line. Di sini ada saya sendiri Muhammad Nafrar Al-Ghifari dan dua teman saya di sana. Oke, jadi saya Putu Krista dari Sogatama dengan NIM 1040 123 30161. Saya dengan Dede Citra Dwi Oktavianingsi dengan NIM 1040 123 00240. Jadi Line adalah sebuah aplikasi pesan instan yang memungkinkan pengguna untuk saling berkomunikasi melalui jaringan internet. Aplikasi ini diklaim sebagai aplikasi paling laris di 42 negara, termasuk Indonesia. Pengguna lain dapat saling berkomunikasi dengan mengirim pesan teks, gambar, foto, video, audio, dan lainnya. Dalam perkembangannya, Line telah didukung pada beragam sistem operasi seperti Android, iOS, Windows, macOS, dan Firefox OS. Lanjut. Jadi di sini ada progress dan innovation development of Line. Jadi yang pertama itu ada text, voice, and video call yang dimana para pengguna itu dapat mengirim pesan, melakukan panggilan suara, dan melakukan video call. Yang selanjutnya di sini ada open chat yang dimana kita bisa untuk chattingan dengan orang baru yang mungkin sehobi dengan kita. Terus di sini ada home tab yang dimana terdapat informasi service dari line tersebut. Yang selanjutnya di sini ada line Foom yang line Foom sendiri itu fiturnya seperti story. Jadi di line juga kita bisa post story. Terus di sini ada wallet yang dimana kita bisa menyimpan uang digital kita di line. Dan di sini juga ada stiker, emoji, dan tema yang dimana di line sendiri kita bisa menggunakan stiker, emoji, dan bisa mengubah tema sesuai keinginan. Selanjutnya di sini ada Line News. Line News sendiri eh, itu layanan berita yang disediakan oleh Line. Layanan ini mengumpulkan artikel berita dan sumber terpercaya. Fitur ini bertujuan untuk memerangi penyebaran informasi yang hoax dengan menyediakan pilihan berita dari outlet terkemuka kepada pengguna. Yang selanjutnya di sini ada Line Doctor yang dimana Line Doctor adalah fitur aplikasi untuk berkonsultasi dengan profesional medis dari jarak jauh. Yang selanjutnya ada Line Pay yang dimana Line Pay ini gunanya adalah untuk pembayaran digital yang saya sebutkan tadi, untuk melakukan transaksi dan untuk menyimpan duit digital. Dan yang terakhir di sini ada Line Musik yang dimana layanan ini adalah berfungsi sebagai streaming musik yang ditawarkan oleh Line. Layanan ini dirancang untuk memberi pengguna dengan cara yang nyaman dan menyenangkan untuk menemukan dan mendengarkan musik. Bisa dilanjut. Di sini ada beberapa keunikan dan ciri khas dari Line, yaitu Line Bank. Line Bank itu layanan perbankan digital yang ditawarkan oleh Line, seperti tabungan, pinjaman, dan investasi-investasi lainnya. Selanjutnya di sini ada Webtoon yang dimana Line Webtoon ini merupakan komik digital yang terhubung dengan akun Line pengguna, yang dimana di dalamnya itu terdapat banyak sekali komik-komik yang unggul. Selanjutnya ada Line Tema. Line Tema ini adalah fitur di dalam aplikasi yang dapat mengubah user interface di Line sendiri itu lebih bagus, lebih menarik. Selanjutnya itu ada Line Game. Line Game itu platform game yang terhubung dengan akun Line para pengguna dan pengguna dapat memainkan game dengan teman atau pemain lain yang terhubung dengan Line. Selanjutnya di sini ada People Nearby yang dimana fitur ini yang memungkinkan pengguna itu dapat menemukan orang-orang terdekat atau teman-teman yang di pengguna sekitar itu yang menggunakan Line. Terus ada Line Dictionary itu yang dimana Line menyediakan aplikasi penerjemah di dalam Line sendiri
yang penggunanya tuh dapat mendapatkan arti pendengaran, pengucapan yang baik. Yang terakhir di sini ada line split bill. Line split bill ini fitur di dalam aplikasi lain juga yang membantu pengguna membagi tagihan, misalnya kalau kita lagi nonton atau makan bareng teman terus dibayarnya oleh satu orang. Nah, line split bill ini fungsinya untuk membagi semua yang tadi itu. Oke, boleh lanjut. Oke, jadi bagaimana sih Line itu survive di marketnya dia sendiri dengan banyak aplikasi lain yang jatuhnya tuh berkompetisi lah. Nah, yang pertama itu ada adaptasi lokal yang mendalam. Nah, jadi di aplikasi Line ini memahami dengan baik budaya dan kebiasaan pengguna lokal di Indonesia. Dan hal ini tuh juga tercermin dari berbagai fitur yang diluncurkan khususnya untuk di pasar Indonesia, seperti yang pertama, itu di aplikasi Line mereka bakal membuat stiker yang juga bertemakan dengan Indonesia sendiri, mungkin kayak seperti ada 17 Agustusan, mungkin ada mungkin kayak misalnya ada juga kayak di hari-hari kemerdekaan lainnya. Nah, terus yang kedua itu ada membuat series webtoon yang bertema Indonesia. Jadi para kreator itu bisa juga membuat series webtoon yang mungkin bertema itu Indonesia, mungkin jatuhnya kayak salah satunya mungkin kayak tadi itu ada bagian kemerdekaannya misalnya. Dan di webtoon itu sendiri kita bisa membuat komik. Nah, terus yang di nomor 3 itu memiliki tema yang bernuansa Indonesia yang membuat pengguna tidak merasa bosan ketika menggunakan aplikasi lain. Jadi temanya tersebut yang seperti dibilang oleh Nafral tadi, kita tuh bisa menggunakan tema-tema yang sesuai dengan kita inginkan. Nah, cuman untuk menggunakan tema tersebut sudah ada pastinya kita tuh biayanya. Jadi biayanya tersebut menggunakan koin-koin yang di line tersebut. Nah, terus yang nomor 4 itu berisikan berita terupdate yang ada di Indonesia berasal dari Line News. Jadi di Line News ini itu jatuhnya kayak memang berita-berita yang terupdate. Jadi mungkin para website juga bisa menambahkan berita-berita apa aja sih yang paling update di Indonesia sendiri. Terus yang kedua itu ada layanan yang beragam. Jadi di layanan yang beragam itu lebih dari sekedar aplikasi perpesanan. Jadi Line menjelma menjadi super app yang menawarkan berbagai layanan dalam satu platform, seperti Line Games, Line Webtoon, Line News, Line Foom, Line Split Bill, dan yang terakhir itu ada People Nearby. Jadi layanan ini itu beragam, meningkatkan kemudahan dan kenyamanan pengguna. Jadi orang yang menggunakan Line itu nggak cuman hanya digunakan untuk chatting-chattingan aja, atau digunakan untuk hanya sebatas komunikasi. Tapi di sana tuh mereka menyediakan fitur-fitur yang mungkin menjadi sebuah kelebihan dibandingkan aplikasi-aplikasi lainnya. Contoh kalau misalnya kita ngomongin aplikasi lain seperti WhatsApp, mereka itu tidak memiliki fitur yang seperti Line Game, Line Webtoon, News, Foom, Split Bill, bahkan People Nearby. Jadi inilah yang menjadi sebuah keuntungan dari keunikan dari aplikasi lain. Terus yang ketiga itu ada inovasi ya terus-menerus. Jadi Line itu nggak pernah berhenti berinovasi untuk menghadirkan fitur-fitur baru dan menyempurnakan fitur yang sudah ada. Yang pertama itu contohnya seperti membuat bank digital yang mudah digunakan, yaitu Line Bank. Terus yang kedua itu adalah Line Point yang digunakan untuk membeli stiker atau tema. Lalu yang ketiga itu adalah Line Dictionary yang memudahkan pengguna untuk memahami bahasa asing. Nah, jadi inovasi yang berkelanjutan ini membuat Line tetap menarik dan kompetitif di tengah persaingan yang ketat. Oke, lanjut Line demographic. Jadi berdasarkan informasi yang saya dapat di website, jadi jumlah pengguna aktif bulanan aplikasi Line itu dari tahun 2014 hingga 2021 itu memiliki peningkatan yang sangat pesat. Dan bisa dilihat dari sini, mungkin dari 2014 itu yang di sekitar 80 sekian juta, hingga di tahun 2021 itu penggunanya itu di sekitaran 170-an, bahkan hampir mencapai 180 juta. Nah, balik lagi mengenai demografi ini, pasar utama Line itu ada 4, yaitu ada Indonesia, Jepang, Taiwan, dan Thailand. Dan
khususnya untuk di Indonesia sendiri, karena dengan keunikan fitur-fitur yang dimiliki oleh Line ini dan bisa dibilang sesuai juga dengan responsi dari pengguna Indonesia. Jadi 75% itu pengguna aktifnya itu emang dari si Indonesia sendiri. Karena dia tuh memiliki 220 juta pengguna yang aktif dan didominasi oleh Indonesia sekitar kurang lebih mencapai 90 juta. Lalu di sini di demografi tersebut dikatakan bahwa sama direktur Line sendiri yang di Indonesia bahwa pengguna Line sendiri itu adalah generasi milenial, yang dimana generasi ini itu di bawah 32 tahun. Nah, kenapa sih generasi milenial? Karena balik lagi dengan keunikan yang dibawa oleh dari aplikasi Line. Jadi ini tuh bisa membuat pengguna tuh lebih ekspresif dan menawarkan juga pengalaman yang berbeda. Nah, terus di sini juga ada business marketing strategy of using Line. Jadi di Line itu kita bisa apa aja sih yang kita bisa gunain sebagai marketing strategi kalau misalnya kita menggunakan aplikasi Line. Jadi yang pertama itu ada Line Official Account. Jadi Line Official Account itu kita bisa gunakan ketika kita tuh pengen membuat suatu hal yang bersifatnya formal. Jadi mungkin kalau misalnya di aplikasi lain seperti WhatsApp, kita bisa menggunakan WhatsApp Business. Terus habis itu kalau misalnya di Line Timeline, di sana tuh kita bisa menambahkan seperti foto atau video yang kita buat dengan desain kita sendiri. Jadi pengguna yang mengikuti kita atau memfollow kita, itu tuh bisa melihat timeline tersebut. Terus yang ketiga itu ada Line O2O campaign. Terus yang keempat itu ada Line Live. Jadi Line Live itu mungkin jatuhnya sama seperti aplikasi lain. Jadi pebisnis ini itu tuh bisa menggunakan fitur atau nggak layanan live ini untuk menjual barang-barangnya. Mungkin kalau misalnya di aplikasi lainnya yang bisa saya referensikan itu seperti TikTok Shop. Di TikTok Live. Jadi di sana tuh memang digunakan sebagai jualan-jualannya untuk menarik pengguna tuh supaya mempersuasi agar mereka langsung FOMO untuk membeli barang tersebut. Terus yang terakhir itu ada Line Automate Messaging. Itu tuh adalah hubungannya ke Line Official Account. Jadi dari Line Official Account itu akan kita buatkan otomatisasi pesannya. Jadi setiap orang yang mungkin menambahkan si Line Official Account ini, maka mereka akan mendapatkan pesan secara langsung juga. Terus yang kedua ada Line Ads. Jadi Line Ads ini digunakan sebagai untuk menargetkan iklan-iklan yang sekiranya sesuai juga dengan target kita. Dan di sana pun juga kita bisa menyeting demografinya. Mungkin kita mau dari targetnya dari umur berapa ke berapa, mau mungkin laki-laki atau perempuan, maupun kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan itu seperti apa. Lalu ada yang terakhir itu ada Line Shopping. Jadi Line Shopping itu adalah tempat di mana target terakhirnya yaitu di shoppingnya. Jadi di sana tuh sama seperti kayak tempat-tempat yang mungkin aplikasi all shop kayak gimana ya? Kayak contohnya di Shopee misalnya atau nggak di Tokopedia. Jadi di sana tuh emang tempat yang jualannya ada apa aja di sana, harganya berapa, dan terus untuk ongkirnya berapa dan segala macam. Jadi di sana juga pasti adanya produk promotion yang dimana pasti akan ditawarkan seperti diskon-diskon ataupun flash sale kayak gitu. Oke, baik. Jadi selanjutnya itu bagaimana cara membuat konten di Line. Seperti contoh pada gambar ini, kita menggunakan Starbucks sebagai contoh. Dia memiliki akun official dan juga timeline atau yang dia gunain itu broadcast dengan cara memposting foto dan promosi-promosi menarik. Dan selanjutnya juga dia menggunakan strategi O2O campaign atau online to offline. Dengan cara dia mempromosikan dari online, otomatis konsumennya itu akan FOMO untuk datang ke store-nya langsung.
di sini juga Starbucks menggunakan automated messaging atau bot untuk menjawab para customer yang FOMO dengan Starbucks tersebut. Oke, untuk mungkin bisa next. Oke, ini selanjutnya itu penyalahgunaan di Line. Seperti yang ada di sini, penyalahgunaan di Line itu ada penipuan atau hoax atau konten tidak pantas, dan yang terakhir itu komunikasi kriminal. Penipuan yang terjadi di Line itu ada seperti contoh tahun 2017. Pada tahun 2017 ada beberapa laporan di media mengenai penipuan yang menggunakan Line untuk memberitahukan pengguna bahwa mereka telah memenangkan hadiah dan meminta informasi pribadi atau biaya administrasi. Hal ini dilaporkan di berbagai situs berita seperti Tech in Asia and Asia One. Terus yang selanjutnya itu ada hoax pada saat COVID-19 di tahun 2020. Selama pandemi COVID-19 banyak informasi palsu dan hoax yang menyebar melalui aplikasi lain seperti dilaporkan oleh beberapa media regional di Asia. Dan selanjutnya juga ada penipuan berkedok bisnis investasi. Beberapa penipuan investasi juga dilaporkan terjadi melalui Line di mana pengguna diarahkan ke situs palsu yang menjanjikan keuntungan besar dengan investasi kecil. Jadi kalau misalkan di Line itu kalau ada pelanggaran, Line akan mengambil tindakan sesuai seperti menyembunyikan post tersebut atau menangguhkan akun baik untuk sementara atau permanen. Oke, next. Selanjutnya, Line juga memiliki standar jika terdapat pelanggaran yang ditemukan melalui laporan dan sebagainya, Line akan mengambil tindakan sesuai seperti yang tadi disebutkan. Maka dari itu, salah satu cara untuk mengantisipasinya itu yang pertama, jangan berteman dengan pengguna yang tidak dikenal. Yang kedua, jangan pernah membagikan konten tidak senonoh. Yang ketiga itu jangan spamming. Yang keempat, jangan menyalahgunakan Line dan Line official account untuk penggunaan komersial. Selanjutnya, tindakan yang dapat menyebabkan kerugian pada Line. Terus jangan menyinggung pihak lain. Jangan maksudnya tindakan ilegal serta tindakan yang dilarang melakukan tindakan yang mengancam keamanan pengguna Line. Mungkin sekian penjelasan kami tentang Line. Bisa ditutup. Itu dia penjelasan dari kelompok kami tentang aplikasi Line. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.